Hai, senang bertemu kembali di pembelajaran terpadu mata pelajaran IPA dan IPS kelas 8. Tentunya bersama kita bertiga, yaitu Kak Dea, Kak Anissa, dan juga Kak Fania. Kami merupakan mahasiswa program studi pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2020. Salam kenal! Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pematerian mengenai persebaran flora yang ada di negara ASEAN. Pasti udah gak sabar banget kan? Kita langsung simak aja yuk! ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Negara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar 10 negara di Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki letak geografis yang berada di garis ekuator yang membuat seluruh negara di wilayah tersebut beriklim tropis. Hal inilah yang mengakibatkan negara-negara di ASEAN ini memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Salah satunya pada keanekaragaman floranya. Nah, karena beriklim sama, Asia Tenggara ini relatif punya kekayaan alam yang sama juga. Perlu kamu ketahui bahwa wilayah Asia Tenggara menjadi rumah bagi 9% burung endemik dan 11% mamalia. Ini membuat Asia Tenggara wilayah dengan proporsi burung endemik dan mamalia terbesar di dunia. Begitu juga pada floranya. Tumbuhan berpembuluh endemik, sekitar 25% dari total yang ada di dunia, ada di negara-negara di Asia Tenggara. Keren banget kan? Kita akan membahas sebanyak 10 flora endemik yang berada di negara ASEAN. Negara yang masuk ke dalam ASEAN ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Singapura, Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Seperti yang telah dipelajari dan kalian ketahui dalam handout, bahwa struktur dan fungsi tumbuhan memiliki beberapa bagian. Ada akar, ada batang, ada daun, dan juga bunga. Yang masing-masing dari semuanya itu tentunya memiliki fungsi dan struktur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tahukah kamu bagaimana struktur dan fungsi tumbuhan pada beberapa flora endemik negara ASEAN yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Pertama-tama, kita akan membahas flora endemik dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Dari Indonesia ada pohon cendana. Pohon yang memiliki nama lain Santalum album L ini adalah pohon yang memiliki struktur akar, yaitu akar yang tidak berbanir, yaitu akar yang tidak menonjol keluar ke tanah, dan juga memiliki batang yang bulat dan agak balok dengan daun yang menyerip dan bunga yang seperti payung menggarpu dengan hiasan bunga yang berbentuk seperti tabung yang berbentuk lonceng. Dalam dunia perdagangan, pohon ini dikenal dengan nama sandalwood, yang adalah salah satu tumbuhan asli Indonesia. Pohon cendana ini tumbuh endemik di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Malu, Tenggara Barat. Karena wanginya yang khas, kayu cendana ini banyak digemari dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kayu cendana juga sering digunakan untuk rempah-rempah, bahan dupa, campuran parfum, aromaterapi, dan juga warangka keris. Lalu selanjutnya kita akan terbang menuju negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Flora endemik dari Malaysia ini bernama pohon cempaka kuning yang memiliki nama ilmiah Michelia champaca L. Pohon cempaka kuning ini memiliki akar tunggang yang berwarna coklat, berbatang bulat lurus, dan tidak berbanir, dengan kulit batang yang halus berwarna coklat keabu-abuan. Dan juga memiliki daun berbentuk oval seperti bulat telur berwarna hijau cerah, serta ujung daunnya berbentuk keruncing. Dan juga pohon ini memiliki warna bunga yang tidak sepenuhnya warna kuning, tetapi cenderung keruh mendekati warna jingga. Pohon cempaka kuning ini digunakan oleh masyarakat melalui berbagai bahan herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit rematik,
asam urat, masuk angin, malaria, dan lain-lain. Banyak sekali ya manfaatnya. Setelah itu, beranjak dari negeri jiran Malaysia, kita bergeser sedikit menuju negara Brunei Darussalam. Flora endemik yang dimiliki oleh Brunei Darussalam ini adalah pohon meranti yang memiliki nama ilmiah Shorea acuminata. Pohon meranti ini memiliki akar yang serabut, memiliki batang yang bebas cabang dengan bentuk daun yang menyirip. Lalu, pohon meranti ini juga memiliki bunga yang merupakan bunga biseksual dan simetri radial dan juga tidak mempunyai epikaliks. Tekstur yang keras dan juga memiliki ketahanan yang cukup lama menjadikan manfaat kayu meranti ini digunakan sebagai salah satu jenis kayu yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan seperti untuk pembuatan rangka atap, parket lantai, railing tangga, pintu, jendela, bahkan untuk alas lantai. Lalu ternyata ada dua negara yang memiliki flora endemik yang sama, yaitu dari negeri Laos dan juga negeri Vietnam. Flora endemik yang mereka miliki yaitu tanaman bambu, tanaman yang memiliki nama lain bambusoide. Tanaman bambu ini akarnya terdapat di bawah permukaan tanah yang membentuk sistem percabangan, memiliki batang yang berbentuk silinder dan memanjang, juga terbagi-bagi ke dalam ruas-ruas. Dan juga pohon bambu ini memiliki daun berbentuk seperti lancet dan juga tidak memiliki bunga. Seperti yang telah kita ketahui, tanaman bambu ini menjadi tanaman yang sangat serbaguna bagi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Bambu ini sering dipakai untuk berbagai macam konstruksi seperti rumah, gudang, jembatan, tangga, sebagai pipa saluran air, tempat air, serta alat-alat rumah tangga lainnya. Beralih ke negara Filipina. Flora endemik dari negara Filipina adalah jeruk kalamansi yang memiliki nama ilmiah Citrofortonella microcarpa. Jeruk kalamansi ini memiliki akar yang tunggang, memiliki batang yang berduri sebagai salah satu pelindungnya, memiliki daun yang menyamping dan juga terdiri dari bunga yang majemuk, memiliki putik dan menang sari satu pada setiap satu pohonnya. Seringkali jeruk kalamansi ini diproduksi secara massal menjadi sirup dan juga dapat ditemui bahwa penggunaan jeruk kalamansi ini sering digunakan dalam berbagai penyajian masakan. Misalnya digunakan sebagai bahan pelengkap masakan, penambah rasa asam yang menyegarkan, dan juga jeruk kalamansi ini kerap juga diolah menjadi kue, saus, selai, ataupun dikeringkan menjadi teh, dan juga diolah menjadi berbagai bahan produk kosmetik, dan juga dipakai untuk kebutuhan rumah tangga lain-lainnya. Beranjak dari negeri Laos dan juga Vietnam, kita akan mengetahui flora endemik dari negeri Singapura. Flora endemik dari negeri Singapura ini yaitu pohon Kamboja, pohon yang memiliki nama latin Plumeria. Pohon ini memiliki akar tunggang dengan percabangan di dalam tanah berwarna kecoklatan, memiliki batang yang keras dan berbentuk bulat memanjang, dengan berjenis daun tunggal dan berbentuk lonjong dan juga berwarna hijau. Pohon ini juga memiliki bunga yang berwarna kuning dan berbentuk menyerupai trompet. Tahu nggak sih teman-teman bahwa bunga Kamboja ini ternyata juga mempunyai banyak manfaat dan juga khasiat. Biasanya digunakan sebagai obat. Ada obat luar dan juga ternyata bisa digunakan sebagai obat dalam. Selanjutnya, kita pergi ke Myanmar. Flora endemik yang dimiliki oleh negara Myanmar ini yaitu pohon pinus yang memiliki nama latin Casuarina equisetifolia. Pohon pinus ini memiliki akar yang tunggang, memiliki batang yang bentuknya membulat, lalu tajuk pohon muda berbentuk menyerupai piramid. Tahu nggak sih teman-teman bahwa pohon pinus ini memiliki daun yang berbentuk bangun eichorus atau jarum, yang runcing, kecil dan memanjang, dan juga memiliki bunga yang berkelamin tunggal. Perlu kalian ketahui bahwa pinus ini bersifat agresif serta invasif, sehingga penanaman pada pohon ini cukup mudah karena pohonnya memang mudah tumbuh. Jadi, sebab hal itu bagi beberapa pengrajin di industri, hal itu menjadi keuntungan tersendiri karena hampir seluruh bagian di pohonnya bisa digunakan. Seperti misalnya bagian kayu, daun,
kulit, bahkan getahnya pun dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Selanjutnya, dari negeri gajah putih atau Thailand. Dari Thailand ini, flora endemiknya yaitu pohon bakau. Pohon bakau ini memiliki akar yang muncul dan memanjang keluar ke arah utara, memiliki batang yang berbentuk bulat dengan panjang berukuran 5 hingga 10 meter. Dan juga memiliki daun tunggal berbentuk elips atau oval, dan memiliki bunga yang berwarna kuning dan tumbuh juga secara berkelompok. Pohon bakau ini sangat bermanfaat terutama untuk Indonesia karena kemampuan bakau yang tidak bisa dipandang sebelah mata ini adalah kemampuannya untuk mencegah abrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa negeri ini memiliki garis pantai yang sangat panjang. Sayangnya tidak sedikit pantai-pantai tersebut yang mengalami abrasi karena ombak dan pasang surutnya air laut. Alhasil, abrasi pun terjadi. Nah, dengan adanya pohon bakau ini sebagai sebuah ekosistem di pinggir pantai, abrasi tidak akan terjadi. Akar tunjang yang dimiliki oleh pohon ini bisa mencegah abrasi yang biasanya terjadi di bibir pantai. Dari sekian banyak negara yang tadi telah disebutkan, ternyata ada satu lagi negara ASEAN yang belum kita gali nih, punya flora endemik apa. Nah, yang terakhir ini ada dari negeri Kamboja. Negeri Kamboja memiliki pohon endemik yaitu buah lontar ataupun sering disebut pohon borasus yang memiliki nama latin Borassus flabellifer. Pohon borasus ini memiliki akar serabut panjang dan besar, berbatang tunggal dan kasar, mempunyai daun yang berwarna hijau dengan tekstur kaku berbentuk kipas, dan juga bunga dari pohon ini adalah bunga pohon jantan yang berbentuk bulat, sedangkan bunga betinanya umumnya berjenis tunggal. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata manfaat buah atau pohon lontar ini ternyata memiliki banyak manfaat. Contohnya, untuk mencegah dehidrasi, sebagai antibiotik alami, sebagai antioksidan alami, bahkan obat diabetes dan juga fungsi hati dan juga menjaga fungsi ginjal adalah manfaat yang kita dapatkan dalam mengonsumsi buah lontar ini. Keren banget sih, pohon dengan sejuta manfaat. Wah, tak terasa ya ternyata kita sudah sampai di penghujung materi. Semoga materi yang tadi kakak-kakak sampaikan dapat berguna ya untuk kalian semua dan juga bermanfaat tentunya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.